Oi, Mbak, siapa? Mas siapa? Lah saya Muklis jaga sini. Saya Cindy. Ini adalah In podcast. By Inik Sindo. Nah, terus sekarang Mbak ngapain di sini? Mas ngapain di sini? Lah saya kan emang tugasnya buat jagain gedung sini. Lah saya memang cewek cantik di gedung gedung ini. Ya terus ngapain cewek cantik di Nonton gedung? video, Mas. Video apaan, Ada Mbak? teroris nih. Teroris di mana? Pager. Pager mana? Coba nih nonton video nih. Lagi heboh nih netizen pada lihat nih di sini. Ada teroris masuk pagernya Pak Polisi. Waduh. Ya terus saya gimana nih, Mbak? Harusnya berlapis-lapis, Mas. Lapis Berapa gimana? Ratusan. Nah, begitu. Harusnya begitu, Mas. Biar aman, teroris gak masuk. Tapi otot saya kan udah kuat berlapis-lapis, Mbak. Tetep kurang. Kalau Tetep pagernya kurang. banyak, pasti susah ditembus, cuy. Terus saya harus kayak gimana? Harus nyiapin pengamanan berlapis-lapis ratusan. Gitu. Jadi kita harus belajar security bareng nih, Mas. Di sini, Mas. Saya nih. Iya dong, belajar security biar gedung ini aman nih. Iya, iya. Kemasukan dari mana aja, Oke. kejahatan bisa masuk dari mana aja. Iya. Berarti Anda harus waspadalah. Waspadalah. Wah, Nah. iya benar-benar. Jadi di internet itu harus ada security-nya juga. Oke. Dan itu harus berlapis-lapis. Oke, gimana tuh, Mbak? Nah, kalau kita ngomong security nih, Mas. Ngomong security, ini security keahliannya ini paling yang ada di 3 di lingkaran biru itu. 3 lingkaran biru itu. Iya. Oke. Ada investigasi, Investigasi, ada proteksi dan pertahanan, proteksi dan pertahanan, ada ofensif. ofensif. Oke. Nah, 3 komponen ini yang palingnya ya umum lah diketahui ini mereka, gitu. Sama teman-teman kita nih yang security, terutama soal cyber security. Padahal ya inti dari inti, core of the core. core of the core. Nah, itu ada lagi, bukan cuma itu, Masih banyak. masih banyak. Jadi kita pelajarin yang mana dulu sih, Mbak? Yang Aduh, pusing paling banget. dasar Paling soal dasar. security, cyber security. Oke. Ini ada soal strategi dan tata kelola. Strategi apa? Dan tata kelola. Dan tata kelola. Apa Yoi, itu, Mbak? Dan juga analisis dan pengumpulan data. Pak, analisis dan pengumpulan data. Ini 2 intinya. Core-nya. Core-nya, intinya. Core-nya. Waduh, banyak Mbak R-nya. Oh iya, udah itu. Lanjut, terus 2 poin ini, Mas. Ini perkara orangnya nih. orangnya ya. Iya. Maksudnya dari intinya dalamnya dulu. Iya, pertama kan harus orangnya dulu yang kita atur. Iya benar. Lu jadi satpam, Jadi, jadi satpam. iya. Tapi kalau peraturannya nggak bener gimana? Salah Bos juga. lu bilang nggak apa-apa, maling masuk mah nggak apa-apa. Iya benar. Lu mau bisa apa? Ada satpam ada, Padahal ada, pagar. ada. Tapi bosnya bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana maling ya masuk aja. Masuk-masuk aja dong. Kan? Nah, Hmm. kalau misalnya ini ya, Iya. kita jaga rumah. Jaga rumah. Pengamanannya itu harus double. Ibarat kata kita punya rumah nih ada pintu, ada Ada. gembok, Iya. masih ada pagar juga, Iya, masih betul. dikasih kawat-kawat juga. Heeh. Nah, dikasih pos satpam juga. Iya. Dikasih anjing guguk juga. Iya, Banyak. banyak benar. Lapisannya banyak. Tapi itu paling luar ya. Paling luar. Kalau kita susun nih, ini ibarat kata pagar rumah nih, Pagar pagar rumah. rumah kita nih Iya. di depan tuh, itu ring 5 lah. Ring 5. Ring 5 paling luar. Oke, siap. Ring 5 paling luar, terus ring 5-nya kita gembok. Oke. Kita lock. Saya ring berapa? Bentar. Oh, iya. Sabar. Iya, iya, sabar iya. lo, sabar. Siap. Sabar. Ring 5, terus kita kasih kawat Kawat. biar nggak bisa naik pagar. tuh Iya. maling. Heeh. Nah, terus ring 4-nya pos satpam. Pos satpamnya ya? Nah, ibarat kata tuh maling bisa masuk, ada pos satpam yang ngebukin. Iya. Pos satpam gebukin, Mbak. Satpamnya. Masa pos satpamnya digebukin? Pos satpam. Iya, satpamnya gitu loh. Oke, Gimana oke. sih? Iya, saya Itu ring salah. 4. Terus habis gitu lolos lagi. Lolos lagi. Diracunin tuh satpam. Waduh, itu saya dulu. Terus ada pintu rumah. Iya benar. Pintu rumah kalau kayak di film Mr. Bean tuh kuncinya banyak. Kuncinya banyak, Dari iya. atas sampai bawah. Slotnya ada 3. Slotnya ada 10. Waduh, 10. Betul. Terus dirantai. Dirantai. Terus digembok lagi. Terus pakai kunci pintu lagi. Iya. Terus pakai yang apa fingerprint yang bisa buka tuh. Iya, iya. Nah, itu.
Saya sih nggak mau tinggal di rumah itu jadinya. Kok ribet? Ribet banget, mau kerja pasti telat itu. Kalau kebelet susah ya. Iya. Tapi itu kan analogi doang kan, Mbak. Iya, benar. itu proteksi yang ring 3. Mm-mm. Nah, selanjutnya lolos lagi nih maling. Wah, jago banget. Lolos lagi. Oke. Masuk dalam rumah. Mm-mm. Kita ngamatin gimana orang kita lagi bobo? Iya benar. Lagi bobo cantik. Iya benar. Tuh. Ada CCTV. CCTV. Nah, ini ring 2. Ring 2-nya CCTV. Ring 2. Oke. Ring 2, ya udahlah ya, kita ketiduran nih, yang punya Ketiduran. rumah, yang punya gedung ketiduran, nggak bisa lihat CCTV, Iya. bisanya lihatnya besok pas udah bangun, Iya. malingnya udah kabur, Udah keluar lagi. udah hilang berangkas semua. Nah, ini yang ring 1 bisa pakai berangkas, Berangkas itu ya. barang-barang berharga bisa taruh berangkas, Pakai password ya kan. pakai password. Iya. Bukan password itu Oh, mas, bukan password sahur. angka. Oke. Buat- Luar. Nggak boleh, nggak ada iklan di sini, nggak Iya, boleh. oke. Nggak boleh. Terus, Ya itu yang ring 1. Ring 1. Jadi berlapis-lapis. Lapis. Sama kayak kita main internet di security untuk keinternetan ini. Iya. Harus berlapis-lapis. Biar aman juga gitu. Biar aman juga. Oke. Nah, kalau kita ngomong internet itu tadi ada firewall dan lain-lain. Mereka ada strategi khususnya memang. Nah, untuk itu mereka memang ada beberapa kompetensi untuk nguasain itu, Mas. Gitu. Ya nggak mungkin lu ngatur aturan, Bener. terus bos lu suruh jaga pos satpam. Iya. Gimana itu? Nah gila lu. Iya bener. Habis. Saya jadi pusing. Gimana Gitu. itu jadi? Jadinya yang ngatur aturan itu sendiri. Aturan sendiri. Ngatur aturan sendiri. Terus juga ada yang jaga pos satpam sendiri. Jaga pos satpam. Jadi masing-masing gitu ya. Masing-masing. Bekerja pada bidangnya masing-masing. Betul. Setiap ring gitu. Betul. Oke. Nah, kalau yang kita omongin 3 tadi, ada ofensif, ada proteksi dan pertahanan, dan ada investigasi. Ini kan memang kegiatannya anak security ini. Anak security baik yang fisik ataupun yang di cyber. Iya. Gitu ya. Ada 3 komponen ini. Tapi percilannya ini kan masih banyak yang mendukung mereka. Banyak banget Banyak pasti itu banget ya. gitu. Iya. Ibarat kita ngeband nih. Ngeband, kalau nggak ada tukang kabel gimana kita mau ngeband? Nah, itu dia. Kalau nggak ada tukang cek sound, Jackson. gimana? Artisnya nggak jalan. Nggak jalan. Nggak jalan. Kalau nggak ada panggungnya juga nggak bisa, Mbak. Nah itu, Iya. kalau nggak ada yang setup panggung nggak bisa Nggak juga. bisa juga. Sama, kalau kita security juga gitu. Iya. Kalau nggak ada yang ngatur peraturannya siapa, kalau nggak ada yang support system yang untuk bagian security-nya ini Security-nya, siapa. Nah ini ada juga dukungan dari operasional misalnya. Perawatan atau pemeliharaan gitu kan. Pemilihan Kalau di internet gitu kan kita butuh server kan. server. Bagian yang rawat, bagian yang maintenance soal security-nya Yes, itu siapa. betul. Terus juga ada yang soal provisi pengamanan. Pengamanan itu kayak saya gitu. Iya, kalau misalnya lu butuh pentungan, Pentungan. Nih siapa ada. yang ngadain? Bos. Misalnya lu butuh ilmu bela diri, Iya. kan harus training. Training dulu ya. Training dulu. Iya. Itu siapa yang ngadain gitu kan. Kan itu ada orangnya khusus. Ada khususnya semuanya. Sama kayak security, cyber security juga gitu. Ada step-step yang harus dilalui dan ini memang kompetensinya beda-beda. Ada berbagai macam. Di line 3 itu tadi, lalu ada dukungan operasional, juga lalu ada provisi pengamanan, juga ada yang bagian pengembangan. Pengembangan. Betul. Jadi kalau di total nih ada sekitar 8 kompetensi. Wow. Ada strategi dan tata kelola, ada analisis dan pengumpulan data, lalu di bagian intinya nih, di bagian teknikalnya nih anak-anak security ini ada ofensif itu tadi, terus apalagi proteksi. Proteksi juga ya? Iya, proteksi tadi. dan investigasi. Investigasi. Nah, bagian pendukungnya nih, bagian pendukungnya tapi nggak bisa hilang kalau nggak ada doi kita nggak bisa kerja juga. Oke, apa itu? Dukungan operasional, Operasional. perawatan dan lain-lain dan pemeliharaan itu tadi. Lalu ada provisi pengamanan. Provisi. Yes. Oke. Lalu ada juga bagian pengembangan. Itu tuh yang paling penting dari kompetensi-kompetensi yang ada di cyber security. Jadi ada beberapa
lapis ratusan itu tadi. Oh iya benar, dalam satu itunya aja udah banyak banget ya Mbak ya? Banyak banget. Berarti saya harus mempelajari semuanya? Kan Mas harus pilih aja. Pilih aja ya berarti? Pilih aja, Mas ini bagiannya yang Bagiannya mana gimana? nih, Linmas? Oke. Muklis. Yes. Ini bagiannya yang mana, Muklis? Kayaknya saya tertarik sama proteksi dan pertahanan deh. Saya belajarnya kayak gimana dulu nih? Nah, kalau bagian proteksi sama pertahanan itu emang dia tugasnya sih identifikasi, terus analisis sama mitigasi ancaman gitu. Nah, Mitigasinya itu di sistem IT internal atau jaringannya tuh dikorek-korek tuh sama Oke. kalau lu mau belajar itu. ah, Tugas pokoknya memang dia harus identifikasi itu tadi, analisis, terus melaporkan kejadian-kejadiannya yang mungkin terjadi oke. ataupun yang sudah terjadi. Biar aset-asetnya itu kita terlindungi dari ancaman. Gitu. Nah, monitor jaringan ini harus aktif terus. Berkelanjutan. Nah, Oke, kayak gimana Mbak? jutan. Oke. Jutan. Udah lanjut. Nah, menggunakan mitigasi ini tadi harus kesiapsiagaan. Siap. Saya siap. Siap. Iya, terus? Dan responnya itu harus Wah, itu mah bukan main saya Mbak. gercep tuh. Terus? Harus itu. Nah itu tadi kompetensinya itu tadi. Ini macam-macamnya ini ya. Ada computer network defense analysis. Oke. Nah itu ada network defense instructor support. Oke. Nah ada juga incident handling dan respon. Dan kompetensi yang terakhir ini ada vulnerability assessment dan management. Nah itu semuanya yang harus lu pelajari. Oke. Kalau mau jadi apa tadi? Proteksi dan pertahanan Mbak. Ya. Yes. Nah tapi Oke. kan kompetensi-kompetensi yang lain ini kan cuma satu bagian nih. Iya, itu Satu baru bagian satu. doang. Iya. Tapi kompetensi yang lain ada lagi, masih lagi ada ya? 7 lagi. Wah. Nah untuk belajar tentang proteksi itu tadi kita ada jalannya. Ada jalannya. Ada peta. Aku peta. Itu kok jadi Dora ya Mbak ya? Iya ya. Iya. Yang pertama Yang ini pertama. ada tentang Information Security Management System. Mm-mm. Pertama ini ada materi ini yang bisa kita pelajari selama 5 hari. Oke. Juga ada sertifikasinya. Ada CISSP by ISAKA. Itu dari ISAKA tuh sertifikasinya. Dari ISAKA. Nah, Wah. betul. Juga ada CISM ini juga dari ISAKA juga. Ada juga Security Plus dari Oke. Komtia. Nah, itu langkah pertama. Roadmap yang pertama kalau kita mau belajar soal proteksi. Nah selanjutnya kita saranin buat belajar tentang hacker techniques dan exploit. Exploit. Nah Oke. ini juga sama, sertifikasinya juga ada CEH, ini dari isi kansil. Nah juga ada OSCP, ini dari Offensive Security. Ini kita sarankan teman-teman kalau mau belajar tentang ini harus belajar tentang hacker techniques dulu. Oke, itu harus wajibnya. Biar canggih, benar-benar mantep. Oke. Kalau untuk yang pertama tentang vulnerability assessment, nah, setelah kita melewati yang fundamental itu tadi, ini ada network penetration testing. Network penetration testing. Yes. Oke. Juga bisa dilihat sertifikasinya di bagian bawah sini ada ECSA dari isi Council juga. Juga ada OSCP dari Offensive Security. Lalu selanjutnya kita lanjutkan perjalanan training 3 hari dengan materi web app penetration testing. Oke. Nah, ini ada juga sertifikasinya. Ada dari ECSA, dari isi Kansil juga. Emang isi Kansil ini memang lebih fokus ke arah security semua ya? Ya, security Dapet semua. Langkah ketiga, ini ada juga pelatihan 3 hari tentang wireless penetration testing. Oke. Sama juga sertifikasinya bisa didapat juga yang tadi dari isi Kansil tentang ECSA. Iya. Gitu. Lalu kalau kita mau belajar tentang intrusion analysis,
Pertama kita bisa lanjut ke perimeter protection. Perimeter protection. Iya. Oke. Lalu yang dilanjutkan dengan intrusion detection dan prevention. Oke. Nah ini belajarnya masing-masing 3 hari. Semuanya 3 hari kan itu tadi ya? Semuanya 3 hari. Kecuali yang pertama tadi itu ya, yang information security. Oh, yang management wajib-wajibnya system. itu ya? Ya, yang itu yang pertama itu 5 hari. Lalu ada hacker teknik dan exploit ini juga 5 hari. Nah, roadmap-nya juga bisa kalian cek di sini atau di website kita di inixindo.id. Wah. Bener. Berarti semuanya itu dapat sertifikatnya ya, Mbak ya? Iya, mereka juga bisa melakukan sertifikasi. Tapi sertifikasinya tentunya terpisah lagi kan ya. Oke. Gitu. Harus kita kasih waktu buat belajar dulu. Kalau mereka mau sertifikasi, hayulah, gasken. Gitu. Saya udah siap banget nih sama yang proteksi dan pertahanan nih, Mbak. Nah, proteksi Oke. pertahanan ini cuma satu bagian doang, Satu Ram. bagian doang ya? Ibarat KT nih cuma pagernya doang. Pagarnya doang ya? Pagernya doang yang dikasih kawat doang. Yang lain juga harus ada. Satpamnya harus ada. Oh iya benar. Terus gemboknya pintu rumah juga harus ada. CCTV juga harus ada. Sama berangkasnya juga harus ada. Iya benar yang tadi itu kan, Mbak ya? Betul. Nah, kita Boleh coba dijelasin sedikit aja nggak, Mbak? tipis-tipis Tipis-tipisnya, aja ya. karena saya kan fokusnya sama proteksi dan pertahanan gue nih. nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama Nggak ya? bisa lama-lama ini. Oke. Kita jelasin. Oke, yang pertama dari inti core of the core. Core of the core-nya ya Dari tadi kan? cyber security ini tadi. Iya. Perkara orangnya. Iya. Ini ada strategi dan tata kelola. Nah, tata kelola ini bahas soal dari bahasanya juga judulnya udah bahas soal tata kelola. Juga masalah legalitas. Iya. Terus manajemen resiko. Yes. Strategi keamanannya kayak gimana? Yes, Ini betul. secara holistik. Iya. Nah, fondasinya ini harus benar dulu. Baru kita bikin yang lain-lain. Yang lainnya benar. Aturannya dulu yang dibenerin. Yeah. Nah, ini tugas pokoknya ini menetapkan strategi pertama dan prioritas program operasi aset. Lalu selanjutnya bisa mengelola, mengawasi dan mengevaluasi program operasi cyber berbasis sistem tata kelola. Yes. Itu yang kedua, tugas Oke. pokok. Yang ketiga ini monitor, menganalisa dan melakukan mitigasi resiko. Ini kompetensinya juga ada beberapa juga yang harus dipunyai. Ada IS Security Operation, ada Legal and Compliance. Oke. Nah, juga ada Security Program Management dan yang terakhir ada Strategic Planning dan Policy Development. Alright. Kalau roadmap-nya, petanya bisa kita lihat di sini. Jalur-jalurnya apa saja, sertifikasi apa aja yang bisa teman-teman ambil di sini tentang strategi dan tata kelola. Oke. Lanjutannya nih, ring yang gedean lagi. Gedean lagi yang kedua. Yang kedua, ini ada analisis dan pengumpulan data. Ini memang dari judulnya juga dia tugas wajibnya juga ngumpulin informasi keamanan cyber gitu. Yang khususnya dia buat pengembangan ya. Yes. Buat intelijen cybernya ini kayak gimana nih harusnya gue gitu. Yes. Untuk ditelaah dan dievaluasi gitu. Yang bersifat khusus informasinya ini ya. Jadi mereka bisa riset terus-menerus. Kira-kira ini virus nih harus gue apain nih kalau virusnya ya kayak begini nih. Dihapus kah? Iya, dihapus kah atau kita pelajarin dulu. Iya benar. Oke deh, biarin dia masuk nih. Iya. Biarin dia masuk, gue pelajarin untuk yang ke depan lu gak bisa masuk lagi. Yes, mungkin itu yang terjadi dengan yang teroris yang kemarin itu, Mbak. Bisa jadi. Kan dia suruh masuk dulu ya kan, pelajarin gerak-geriknya. Nggak dicurigai kan? Iya Bentuk fisiknya nggak dicurigai. Nggak dicurigai. Nggak Bener. Jadinya, masuk dulu. Pastinya ada kelolosan kayak begitu-begitu iya, kan? dan itu Angkanya. pasti disengaja, maksudnya Betul. kayak nganalisis nih dia mau ngapain gitu. Yo, Nah pas sudah dia melakukan sesuatu, baru itu ditindak gitu kan? betul. Jadinya mereka kan dari tim kepolisian juga ataupun keamanan cyber kalau kita ngomong sekarang ini kan belajar kan kalau ada Belajar, masalah bener. gitu kan gitu.
ke depan berarti kemarin gue lolos nih di sini nih. Nah, ini informasi-informasi semacam ini atau analisis semacam ini yang harus dipelajarin. Yes. Biar kita aman terus. Betul. Menghindari ceroboh-ceroboh itu tadi. Keteteran-keteteran itu tadi. Nah, ini kompetensinya ada 2. Oke. Ini ada collection operation. Lalu ada cyber operation. Cyber operation, oke. Yes. Untuk roadmapnya bisa Seperti kita ini. lihat di sini. Juga sertifikasinya ada bagian pendahuluan tentang Information Security Management System. Nah, lalu bisa dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang bisa kita lihat di roadmap ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendukung. Oke. Yang kalau di roadmap ini bisa kita lihat dengan warna merah yang di sini. Yes. Ya. Warna merah ini tentang dukungan operasional dan perawatan dan juga pemeliharaan. Yes. Nah, ini tanggung jawabnya mereka harus ngasih dukungan administrasi, terus pemeliharaan yang dibutuhkannya, dan untuk memastikan ketersediaan dan kinerja sistem pendukung operasional di cyber ini yang harus efektif dan efisien. Yes. Nah, tugasnya sendiri ini untuk menginstal, mengkonfigurasi, terus ngelakuin perbaikan, terus memelihara konfigurasi jaringan, server, hardware, gitu-gitu, ataupun software, dan menjamin kerahasiaan dan integritas. Ini harus aman semua. Oke. Siap. Kompetensinya ini lumayan banyak di Banyak, sini. Ada customer service dan technical support. Yes. Lalu ada knowledge management. Oke. Lalu juga ada system administration. Kompetensi yang keempat ada data administration. Yang kelima ada network services. Oke. Lalu yang terakhir ada system security analysis. Ini kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pendukung ini. Oke. Nah, roadmap-nya bisa kita lihat di sini emang cukup panjang ya, karena memang kompetensinya dia banyak juga kan yang diperlukan. Yes. Tapi yang jelas dia harus ada pendahuluannya dulu. Sama semuanya. Sama. Tapi di sini gue tambahin, ada prasyarat lah, gitu. Prasyaratnya dulu. Misalnya nih kalau lu mau bikin donat harus ada tepungnya lah, syaratnya lah. Kalau nggak ada tepungnya nggak bisa jadi donat dong. Nggak bisa. Nah, ini prasyaratnya buat ngikutin materi yang ada di roadmap ini, kita harus paling nggak tahu dan paham tentang network administration, lalu paham tentang Windows Server admin, lalu atau kita paham tentang Linux Server administration. Nah, ini persyaratannya. Baru kita bisa ikut ambil materi-materi training yang ada di sisi sebelahnya. Oke, banyak juga ya. Tapi kompetensinya kompleks dan pasti aman. Aman banget ini. Aman gitu. Iya. Oke. Terus selanjutnya bagian pengembangan. Nah, ini terkait khusus tentang infrastruktur dan suprastruktur. Oke. Nah, serta advokasinya biar ngedukung pekerjaannya si keamanan cyber ini secara efektif. Nah, tugasnya si pengembangan ini ya adalah untuk ngelola dan melaksanakan pengembangan sistem dan aplikasi operasi cyber. Gitu ya. Jadi supportnya lah ya. Iya, benar. Untuk developmentnya ini bagaimana. Lalu juga tugas pokoknya yang kedua ini mengelola serta melaksanakan pengembangan SDM. Jadi bukan cuma alatnya doang yang kita upgrade terus, sistemnya kita upgrade, tapi SDM-nya nggak di-upgrade. Iya benar. Kayak smartphone, tapi orangnya nggak smart. Iya. Sama aja nggak bisa make. Nggak bisa. Jadi harus dua-duanya yang harus dikembangin. Oh iya. Nah, untuk kompetensinya sendiri ini ada 3. Ada secure system development, lalu ada system security arsitektur, lalu ada requirement planning.
3 kompetensi ini untuk bagian pengembangan. 3 kompetensi. Dan roadmap-nya juga bisa dilihat di sini. Oh iya. Nah, di sini karena juga udah mulai advance, kita kasih prasyarat di awal. Oh gitu. Kalau mau ikut pelatihan ini. Ini paling tidak mereka harus paham Java programming, Oke. atau .NET programming, Oke. atau mobile programming. Oh. Masalah programming soalnya ini. Gitu. Masalah Itu kudu pengembangan. wajib harus menguasai itu dulu ya. Yoi. Oke. Gitu. Lanjut. Oke. Ini bagian provisi keamanan. Profesi pengamanan. Iya. Yoi. Apa itu, Mbak? Nah, ini kayak bagian QA-nya. Oke. Jadi lu kalau punya pentungan Ada? nih. Iya. Nah, pentungan nih nggak mungkin keluar pabrik kalau dia belum diuji klinis dulu. Oh, iya benar. Pentungannya ini Dicoba atau dulu. enggak? Dicoba dulu buat gebukin orang. Iya. Berarti pernah gebuk orang nih. Buat gebukin orang. Baru dia bisa lolos gitu sampai dijual di pasaran. Iya. Sama kayak ini. Dites dulu. Dites dulu. Iya, benar. Harus aman gak nih? Tugas pokoknya itu tadi memang dia ngawasin, evaluasi, Iya. mendukung dokumentasi, terus validasi jelas ya. Betul. Terus akreditasi jelas. Iya. Semua keamanan kita. Nah, kompetensinya ini ada software assurance dan security engineering. Oke. Lalu juga ada tes dan evaluation. Tes dan evaluation. Oke. Yes. Untuk roadmap-nya di sini Oh, ini bisa banyak banget kita ya, Mbak, ya? lihat. Ya, ini banyak Paling banget lengkap juga. nih ini. Lalu juga ada persyaratan yang harus mereka penuhin dulu sebelum kita ikutin beberapa pelatihan di sini. Gitu. Ada soal programming, ada juga soal administrasi juga. Oke, Harus I see. mereka kuasain dulu. Yes. Biar benar-benar mantep. Ini selanjutnya ada soal keamanan ofensif. Yang ofensif, yang bagian biru. Bagian biru, iya. Biru nih. Nah, ini tanggung jawabnya untuk ya melakukan kegiatan ofensif Yes. terhadap suatu target nih. Dan sekaligus nih menyembunyikan kamuflase juga. Oh. Nah, di operasi yang bersangkutan nih ya. Nah, ini harus nih kompetensi yang harus dikuasai. Nah, tugas pokoknya ini perencanaan dulu kan tentunya. Perencanaan cyber dulu. Yes. Sasarannya siapa? Sasarannya siapa ya? Secara dalam kita pelajarin sasarannya nih. Iya. Nah, kita kumpulin informasinya dan mengembangkan rencana operasional rinci. Nah, dan juga nggak lupa dong kita nyiapin sistem pendukungnya kan. Betul. Buat nyerang itu kayak gimana Iya, kan? pentungannya. Nah, pentungannya. Iya. Setelah di QA kita siapin Dicobain. semua. Let's Betul. go. Gitu kan? Betul. Terus? Nah, selanjutnya juga pastinya kita setelah kita persiapan, perencanaan, eksekusi dong. Pasti. Gasken. Kita Gasken. harus hancurkan teroris itu. Hancurkan. Iya. Nah, ini operasi cyber terpadu. Yes. Nah, untuk itu kompetensinya juga ada beberapa nih. Klis. Klis. Ya, Muklis. Iya benar nama saya. Klis. Panggilannya Muk tapi Mbak. Klis. Muk. Klis. Lanjut Mbak. Oke. Kompetensinya yang pertama ada cyber operation planning. Oke. Yang kedua ada sistem security analysis. Yes. Yang ketiga ada computer network defense analysis. Yes. Selanjutnya ada network defense infrastructure support. Yes. Dan yang terakhir ada vulnerability assessment dan management. Iya. Nah, itu tadi. Nah, untuk syaratnya di sini untuk pelatihannya kita cuma butuh network administration untuk bisa Network ngikutin administration. serangkaian pelatihan yang ada di roadmap keamanan ofensif. Oke. Mantep kan? Isinya? Mantep banget. Oh. Lanjut Mbak. Lanjut. Lanjut. Ini tadi yang udah gue jelasin di pertama soal Yeah. proteksi dan pertahanan. Ini saya pilih kan. Iya, lu kan Yeah. mau ahli ini kan? Betul. Betul. Nah, yang terakhir ini ada investigasi. Wah, investigasi. Ya. Berarti kayak agent-agent gitu nggak Mbak? Woi, mantep.
Terus? Nah, tanggung jawabnya pasti ngelakuin penyelidikan kan. Penyelidikan. Di bener. peristiwa cyber atau kejahatan di IT ini, di jaringan dan ngumpulin bukti-bukti digital itu kayak gimana. Nah, itu tadi. Nah, kompetensinya sendiri ini ada 2. Ada investigation dan digital forensik. Iya. Nah, ini harus dikuasai. Saya udah siap nih, Mbak. Wadaw. Investigasi. Wadidaw. Lalu yang roadmap-nya di investigasi bisa kita lihat di sini. Nah, dari setiap komponen ini, kalau kita udah lengkap nih, kompetensinya semua udah ada, apalagi kalau kebukti kita certified di bidang itu, tentunya semua komponen ini akan menunjang keamanan cyber. Yes, betul. Cyber security. Jadi memang harus berlapis-lapis. Oh, gitu, Mbak. Iya, Mas. Jadi, Mas Lin Mas. Iya. Jadi kalau kita mau security-nya aman, kita harus menguasai semua kompetensi ini. Harus canggih, Mas. Gitu. Harus ada semuanya kompetensi. Berarti saya harus buru-buru belajar nih biar bisa bertahan dari teroris ya, Mbak ya? Bener. Tunggu, Mbak. Pan. Mbak kok tahu semuanya? Jangan-jangan Mbak hacker ya?